Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat menjalankan ibadah puasa seperti biasa Anda bersama kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih bersama kami, saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda. Ya, Dan ya. Oke, kenapa senang. Mas Irsu? Ya, senangnya saya ada temannya Mbak Agi nih. Akhirnya dapat juga jatah komisaris ya. Yang yang waktu Temennya itu. Bang Rocky Gerung. Oh temennya Bung Rocky ya itu ya. Iya, iya. Oke. Akhirnya dapat komisaris ya karena eh, dia ini tim TKN dia dan sebenarnya lebih Ya, lebih pada relawannya Pak Jokowi ya. Saya ingat beberapa waktu yang betul. lalu dia juga sempat sowan ke Pak Jokowi ya. Itu yang kita Mm-mm. maksud ada Sylvester Matutina ya. Iya, Dapat juga lah akhirnya dia dapat komisaris. Ini menarik juga karena yang di tempat dia menjadi komisaris di BUMN yang sangat strategis ya Mbak, urusan pangan ya. Karena betul. urusan pangan ini saya kira sekarang beda di eranya Pak Prabowo ini. Jadi ini jelas jadi salah satu andalannya dari Pak Prabowo ya soal pangan ini ya Mbak Agi ya. Hmm. Betul, dan saya rasa nantinya soal pangan ini, ketahanan pangan apa dan sebagainya begitu ya, food estate apa dan sebagainya, itu yang akan mendapatkan, salah satu mendapatkan gelontoran dari dana-dana antara yang eh, Hmm. triliunan itu belasan ribu triliun tersebut begitu. Jadi ini proyeknya pasti banyak sekali Mas Ersu, Ya ya. yaitu dulu kita menyebutnya, kita lebih mengenalnya sebagai Raja Wali Nusantara Indonesia. Kalau sekarang ini namanya menjadi ID Food atau ID Food begitu ya, karena supaya Indonesia, makanan untuk Indonesia lah gitu iya, ya. Hmm. betul, kurang lebih demikian. Dan banyak sekali perusahaan atau subholding di bawahnya, perusahaan-perusahaan, anak perusahaan begitu ya. Ya, kita kalau mungkin masih ingat apa kasus Antasari dulu kan juga ada hubungannya dengan anak perusahaannya ya, yang Banjaran, kalau itu Raja Wali Banjaran. Ini salah satu BUMN yang sangat strategis begitu. Jadi dia mengelola banyak sekali usaha di bawahnya, Mas Ersu. Seperti misalnya ya eh, pabrik gula aja sedikitnya ada tiga lah, PG Hmm. Raja Wali satu dua saja, terus kemudian ada Candi Baru, ada perkebunan Laras, Astra, terus kemudian ada Mitra Kerinci di apa namanya, di berbagai daerah kalau ini Ya, beroperasinya Mas Ersu. ya, jadi dan dengan ditempatkannya Sylvester Matutina ini kan kelihatan semakin juga memperlihatkan betapa pengaruhnya Pak Jokowi terhadap pemerintahnya Prabowo Hmm, itu sangat dominan ya Mbak Agi karena dia kan loyalisnya betul. Pak Jokowi ya sebenarnya bukan pada Pak Prabowo ya. Kalau Pak Prabowo dia ya kemarin tergabung dalam TKN karena TKN itu kan kemarin gabungan antara timnya Pak Prabowo dan timnya Pak Hmm, Jokowi gitu. Padahal kan ya seperti kita bahas sebelumnya kita menjadi tanda tanya ya kapasitasnya apa dia menjadi komisaris di pangan itu karena kalau kita lihat di rootnya ini kelihatan sekali memang ditempatkan orangnya Pak Haji Isam gitu ya yang selama ini memang kelihatannya dipercaya oleh Pak Prabowo sebagai untuk menangani namanya food estate ya Mbak Agi ya. Jadi ini strategis penataannya. Ini tentu saja ini yang nanti menarik untuk kita bicarakan. Di luar itu kita ngomongin apa Mbak? Ini masih komisaris-komisaris juga atau masih bazar-bazar juga yang kita omongin? Ya, kita mungkin perlu bahas juga ya bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret ini kan ada rapat paripurna di DPR, dan kemungkinan besar itu dijadwalkannya adalah untuk pengesahan RUU TNI begitu. Sementara ini kan penolakan, gelombang penolakan ini masih kuat sekali, petisi masih berjalan begitu, dan kemudian akan ada aksi besar mahasiswa karena saya lihat di akun-akun dari BEM itu mereka sudah mulai saling bersuara satu sama lain, saling mencolek begitu ya, mengunggah status dan kemudian dicolek yang lainnya. Dan juga BEM SI, BEM seluruh Indonesia itu juga apa namanya, menggaungkan demo tersebut dan dipusatkannya sepertinya di DPR karena berkaitan dengan paripurna itu. Dan Itu besok ini ya, utama berarti ya. besok, besok Mas Heru, hari Kamis ya. Jadi eh, buat yang di Jakarta jangan lewat DPR ya, dan juga jalan di sekitarnya begitu. Iya. Oke, di luar itu apa yang mau kita kita bahas? Ya, mungkin mungkin masih ada hubungannya tadi Mas Irsu. Kalau soal itu, ini ada buzzer-buzzer ini kok makin Oh, berkomunikasinya nggak hmm, jelas begitu ya. hmm, hmm. Salah satunya untuk soal penolakan RUU TNI ini, salah satunya adalah lagi-lagi Rudi Valinka, yaitu buzzer
yang kemudian diangkat menjadi staf khususnya Mutia Ya, Hafid, tapi yaitu ya sekali bazar tetap Kemenlu. bazar, merdeka. Nah, Iya, ya, konsisten seumur hidup. ya betul. Oke. Begitu. Kita Mhm. mari kita bahas satu-satu. Tapi kita perlu update ya hari ini indeks harga saham gabungan mulai rebound gitu ya, sempat dibuka melemah, tapi kemudian terus rebound. Tapi banyak para analis itu mengingatkan bahwa ini sifatnya sementara gitu. Sangat mungkin trennya itu akan menurun sampai bulan Maret diperkirakan karena ini kan sekarang ini sebenarnya terjadi sebenarnya rebalancing gitu ya di beberapa negara ya, para head fund itu itu kan mereka sekarang ini mulai memindah-mindahkan eh, apanya portofolionya gitu ya Investasi. supaya Mhm. balance gitu kan portofolio macam-macam ya Mbak Agi ya tidak hanya di Ya. saham ada kemudian ada di surat utang berharga bahkan juga rupiah gitu kalau kita lihat hari ini kan rupiah juga mulai mengalami tekanan kalau nggak salah tembus 16.500 ya Mbak Agi hari ini Mhm. rupiah sudah ya Ya. jadi itu Mhm. tapi kita masih jangan berpikir bahwa oh oke udah selesai urusannya soal indeks harga saham gabungan karena ini masih banyak sekali kalau kita lihat fundamentalnya juga ekonomi keuangan negara kan memang tidak lemah gitu ya karena defisit dan sebagainya. Jadi kalau toh sekarang ini terjadi rebound mungkin bisa jadi karena faktor juga kan boleh buyback itu boleh dibeli sendiri sahamnya ada keputusan dari OJK ya Mbak Agi ya, itu yang menyatakan bahwa ini tanpa RUPS boleh kok entitas-entitas bisnis itu melakukan membeli ulang atau buyback saham-saham mereka di bursa saham untuk menjaga jangan sampai terus melorot terus ya. Kita belum tahu datanya seberapa besar yang melakukan buyback, tapi itu dimungkinkan untuk melakukan. Jadi ini juga ada intervensi-intervensi semacam itu. Kemudian kenapa rebound gitu. Iya, iya. Jadi kalau seandainya saham sudah terkoreksi demikian dalam, biasanya akan ada aksi beli ya, rebound, mumpung harga murah begitu kan. Di harga murah itu terus kemudian diambil, apalagi ada apa, malah justru bukan bukan dibolehkan, saya rasa di bawah meja itu malah disuruh begitu, Ya dan seperti yang bank. beli buyback, beli sendiri gitu, Iya, dibeli beli sendiri. Ya. sendiri yang Nah, tadinya dia menjual saham tersebut, misalnya bank-bank Himbara, himpunan bank negara tersebut, misalnya ada aksi tekanan jual sebelumnya sehingga sahamnya jatuh begitu. Apalagi kita tahu memang harga saham bank-bank Himbara ini kan memang belakangan ini memang turun ya. Itu yang disuarakan oleh Benix. Saya mengikuti di podcastnya Benix ini salah satu praktisi juga di lantai bursa begitu yang dia juga memberikan edukasi semacam kursus apa dan sebagainya untuk investor yang lewat dia begitu ya. Nah, semacam broker juga gitu, tapi aktif dan banyak yang mengikuti begitu Mas Irsu. Nah, ini dia mengatakan juga ini harusnya Prabowo ini waspada begitu atau harusnya mengetahui bagaimana dia dalam keadaan efisiensi ini kemudian pembagian apa namanya semacam tukin atau apa keuntungan gitu ya dari perusahaan yang terjadi di bank-bank nasional, bank-bank BUMN itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Prabowo begitu. Yaitu bagaimana harga saham mereka turun, harganya jatuh, tapi mereka tetap memberikan hasil gitu atau membagi hasil dari apa keuntungan perusahaannya itu demikian besar sampai miliaran gitu Mas Hersu yang seharusnya itu tidak dilakukan karena tidak sesuai dengan kinerjanya. Oke lah mereka misalnya berdalih bahwa kemarin tahun 2024 itu mendapatkan keuntungan, tapi keuntungan itu mungkin dari yang lain begitu. Jadi ya situasi sekarang ini saya rasa pemerintah juga agak sulit mengontrol juga ya Mas Hersu. Dan itu tadi kalau sekarang rebound ya barangkali memang saatnya untuk apalagi ada perintah untuk buyback begitu yang seharusnya atas persetujuan RUPS. Nah, buyback ini kalau dulu tahun 2020 kan Erik yang nyuruh gitu ya karena dia sebagai Menteri BUMN yang disuruh adalah bank-bank BUMN itu pada saat suspend berkali-kali pada saat COVID dulu. Ya, sekarang wajar kalau seandainya kemudian agak naik sedikit gitu. Walaupun mungkin besok akan ada demo begitu ya. Itu barangkali akan bisa jadi terjadi koreksi Mas Hersu. Karena memang demo semacam itu tidak disukai oleh para investor kan. Pak Prabowo juga katanya alergi kalau kata Teddy. Ya, mungkin saya pikir tepatnya bukan alergi ya. Kalau alergi itu kan orang bisa gatel-gatel atau apa gitu ya, Mbak Agi ya. Macam-macam kan ekspresi.
menurut dugaan saya mungkin itu lebih tepatnya mungkin trauma ya karena berkaitan juga Ya, dengan 98 dulu bagaimanapun kan kan, dampak betul. dari unjuk rasa itu Pak sempat dialami Pak Prabowo sempat kemudian akhirnya karirnya yang cemerlang di TNI kemudian harus berakhir gitu dan dia juga harus menyingkir di tempat pengasingan lah gitu walaupun nggak secara formal jadi di Jordan. Nah, kalau tadi yang dikutip oleh Pak Satrio yang menyatakan bahwa Prabowo alergi saya sih menduga mungkin bukan alergi ya. Kalau alergi itu penyakit. Kalau ini trauma. Ya biasa orang dalam situasi trauma bisa aja terjadi semacam itu gitu. Iya, iya, betul. Jadi kita ini saja Mas Ersu masuk ke topik kita ya. Mm-mm. Jadi ini menarik ini soal ID Food ya. Jadi RN itu sekarang kan mulai tahun kapan ya? 2021 apa ya? Atau tahun berapa saya lupa. Namanya itu menjadi ID Food. Ini adalah sebuah holding pangan. Ini kalau bagi yang teman-teman off the record yang tidak mengikuti. Jadi ID Food itu adalah apa BUMN holding pangan yang bergerak di bidang banyak hampir semuanya jadi pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan dan logistik yang berkaitan dengan itu begitu. Gudang apa dan sebagainya lah begitu dan ini asetnya besar sekali. Eh, eh, Mereka ini kan juga yang di masa rezim Prabowo ini akan mendapatkan apa ya sesuai dengan visi misi dari calon Presiden Prabowo ketika itu kita bisa menebak bidang inilah yang akan mendapatkan gelontoran dana sangat besar apalagi dengan Danantara dan sudah dijelaskan oleh Pak Prabowo soal Danantara tersebut adalah salah satunya untuk ketahanan pangan. Nah, ini ketahanan pangan ini baru saja ya kemarin berarti tanggal 18 itu baru saja dilantik. Ini apa Erick Thohir menunjuk Dimoyo. Gimoyo. Hmm. Gimoyo ini adalah mantan CEO dari John Lynn Group. Tapi Jadi relatif ini namanya nggak begitu cukup dikenal ya kalau di nasional ya. ya, tapi sebagai eksekutif orangnya Haji Isam gitu ya, Hmm. terkenal ya Mas Hersu. Dan kita sudah tahu bahwa Haji Isam ini memang ya kalau itu pernah dilaporkan oleh Tempo ya bahwa dia ini oleh sebuah sumber gitu dikatakan bahwa dia ini yang meminta kepada Prabowo supaya orang-orangnya masuk ke dalam kabinet. Dan kita sudah tahu siapa saja orangnya. Ini minimal 4 orang. Misalnya seperti Amran Sulaiman. Amran Sulaiman itu masih kerabat lah dengan Haji Isam. Sama-sama dari Bone ya kalau tidak salah. Dan kemudian walaupun Amran Sulaiman ini juga kita bisa katakan orangnya Pak Jokowi lah ya, karena pernah menjadi Menteri Pertaniannya Jokowi begitu. Dan di masa Prabowo diminta untuk menjabat lagi sebagai Menteri Pertanian. Dan selain itu ada Dudi Purwagandi, yaitu sebagai Menteri Perhubungan. Begitu. Nah, Dudi ini adalah mantan CEO juga dari John Lynn Air Hmm. Transport, Hmm. begitu, maskapai penerbangan di Kalimantan yang dimiliki oleh Haji Isam. Dan dia ini orang PAN. Jadi orang-orangnya Haji Isam ini salah satu konglomerat pribumi begitu ya. Hmm. Ini memang masuknya lewat PAN dan juga lewat Demokrat gitu. Hmm. Jadi ini masuk ke jatahnya mereka, masuk ke pemerintahan Prabowo. Terus kemudian yang lainnya itu ada nama Budi Santoso. Budi Santoso ini tidak terkenal Zulkifli Hasan gitu ya, yang sebelumnya menjadi Menteri Perdagangan, tapi dia ini menjabat sebelumnya sebagai Sekjen Kementerian Hmm. Perdagangan gitu, yang cukup dekat juga dengan Haji Isam. Terus kemudian ada Budi Hanggodo, ini mantan komisaris di emiten sawitnya Haji Isam, yaitu Budi Pradiksi atau Dudi Gunatama. Mbak? Budi atau Dudi? Dodi Hanggodo, Dudi ya. Hanggodo ya. Dodi Hanggodo. Kalau Dudi itu Dudi Purwagandi ya, Oh, yang Dodi. jadi Menteri Perhubungan. Ya, Gitu namanya yang kita nggak selalu hafal semua ya para menteri ini. betul, betul. Karena mereka ini kan memang tadinya menjadi eksekutif ya, walaupun ada yang berkarir secara karir kan. Karirnya juga mungkin kalau dia sebagai dirjen atau sekjen ya kita tidak begitu hafal gitu ya. Menteri Kelingkungan Hidup misalnya ya, yang juga kan Betul, ya, mhm. Itu kan orang karir juga ya, ya di kehutanan gitu. Kemudian Dodi Hanggodo ini yang memegang apa namanya agribisnis lah, memegang sawitnya Haji Isam. eh, Ya itulah yang sudah ada di kabinet sekarang ini begitu para menteri. Dan kemudian sekarang masuk lagi satu lagi ini Mas Hersu, ini adalah Gimoyo begitu. Yang kemudian kalau diketahui ini saya bacakan saja ya biodata dari Gimoyo. Ini orang dekat Andi Syamsuddin Arsyad yang kita kenal sebagai Haji Isam dan pernah menjabat sebagai CEO John Lynn Group. Itu kita tahu perkebunan
perkebunan, terus kemudian ada transportasi, pertambangan, apa dan sebagainya lah ya. Kebanyakan sih pertambangan, kita lebih mengenalnya itu bisnis dari Haji Isam. Kemudian tahun 2012 Gimoyo ini juga sempat menjabat sebagai Direktur Utama PT Dua Samudra Perkasa. Ini salah satu perusahaan yang tergabung dalam John Lynn Group, ini perusahaan apa? Transportasi begitu Mas Hirsu. Nah, ini kemudian dia masuk sekarang menjadi pengendali dari ID Food. Kalau melihat track recordnya di mana dia sebelumnya memegang perusahaan-perusahaan agribisnis begitu ya, ya masuk begitu Mas Ersu sebagai eksekutif gitu. Tapi dengan dia orangnya Haji Isam itu kita kemudian bisa melihat bahwa ya ini orangnya Prabowo juga begitu. Karena kan Hmm. Haji Isam ini kan memberikan pendanaan. Kita tahu dia tadinya pada saat Pak Jokowi tahun 2019 namanya apa? TKN juga atau bukan ya dulu? Itu dia juga ada di situ begitu. Dan kita tahu dia juga memberikan dana lah ya bantuan kepada Pak Jokowi, dan kemarin tahun 2024 demikian juga karena Jokowi sudah tidak bisa naik lagi ya, kemudian Jokowi mendukung Prabowo ya Haji Sam ada di situ begitu. Jadi Hmm. memang orang yang apa em, apa namanya menanamkan budi begitu kepada Prabowo, dan kita tahu seperti food estate yang ada di Papua itu kan Yes. juga ya sudah semuanya terbuka lah ya, alat-alatnya sampai ribuan untuk membabat habis atau land clearing dari untuk pembuatan food estate itu juga itu didatangkan oleh Haji Isam gitu. Jadi sepertinya nih di masa depan Haji Isam dan juga apa inner circle-nya tersebut menjadi Ya. circle dari Pak Prabowo juga dan menjadi salah satu orang yang akan memegang ini pangan di Indonesia, Mas Yusuf. Ya. Nah, oke, kalau di rootnya memang orangnya Pak Haji Isam dan Mhm, itu berarti langsung ke Pak Prabowo ya. Ini timnya Pak Prabowo mhm, juga lagi. Tapi kalau betul. Sirvil Matutina ini kan clear kalau ini dia apa ya? Dia bukan buzzer ya, dia relawan ya Mbak gitu ya. Solidaritas Merah Putih. Relawan Solidaritas Merah Putih namanya Ya, Mas ya, ya. Irsu. Dia tapi bukan Mhm. bukan bukan buzzer ya, beda ya dengan kayak si Kurawa kayak Cyril di Valinka itu kalau itu Ya, buzzer beda. ya. Nah, kalau ini dia punya Beda. tapi solidaritas Merah Putih itu pun juga kita ini kan bukan sebesar kayak Projo gitu ya. Kita sendiri eksistensinya kan nggak begitu cukup dengerin nama ini nama relawan ini Mbak Agi. Iya, kalau soulmate disingkatnya itu soulmate ini Mas Hersu, mereka itu sebenarnya antara relawan itu kan saling bersaing Mas Hersu kan. Hmm. Bagaimana mereka akan mendapatkan dana, posisi, Hmm. bersaing kedekatan dengan Pak Jokowi kala itu begitu. Jadi ini termasuk yang total fight kalau kita lihat jejak dari Silverster ini begitu. Dan walaupun kita tahu ya, dia kemudian ada skandal-skandal gitu pada tahun berapa ya, 2016 atau berapa itu yang dia kemudian ditahan gitu, mendapatkan vonis 1,5 tahun di Mahkamah Agung pada kasasi ketika itu karena dia melakukan penghinaan kepada Yusuf Kala. Jadi dia demo, di narasinya tersebut pernah dulu diunggah di media sosial dan sempat rame. Dia melakukan penghinaan dan juga tuduhan korupsi begitu dan lain-lain kepada Yusuf Kala, akhirnya dilaporkan dan terbukti begitu Mas Hersu. Jadi memang punya jejak yang hitam juga ya. Dan kemudian yang terakhir gitu, gara-gara berseteru dengan Bung Rocky Gerung ya, pada acara Rakyat Bersuara kalau tidak salah yang hostnya itu Aiman di iNews, dan sempat terjadi frontal kan ya, hampir saja kalau kita melihat itu sepertinya sudah nggak tahan gitu ya untuk apa namanya secara fisik begitu. Tapi dan viral sekali waktu itu kan Ya, videonya. Nah, justru dia dapat keuntungan ya dari situ ya ikutan apa kalau orang anak muda kan nyebutnya pansos gitu dengan Bung Rocky gitu ya dia ya. iya, Hmm. betul. Nah. Ya, secara itu Rocky Gerung begitu kan. Jadi ya orang melihatnya akhirnya penasaran karena orang kalau melihat Rocky Gerung itu kan soal pendidikannya, kecerdasannya, apa diksi-diksinya apa dan Hmm. sebagainya. Apalagi di situ Rocky Gerung kemudian sempat melontarkan pernyataan. eh, Kamu kampusnya mana? Kalau tidak salah ya, seingat saya kampusnya mana atau kuliah di mana begitu, dan profesormu siapa begitu. Dia kan sempat menyebut juga sebuah judul buku, saya lupa judul buku yang dia sebut tersebut. Dan Rocky Gerung menanyakan tentang isi buku tersebut gitu secara detail. Dan dia menghindar, tidak mau menjawab hal itu. Kan kita jadi penasaran. Akhirnya dikuliti habis-habisan oleh media ketika itu, di mana kuliahnya, apa dan sebagainya, Mas Hersu. Dan ketika itu kita sempat mengkontenkan juga dan Hmm. cukup viral ketika itu Mas Hersu ya, yang ternyata dia ini kuliahnya di Universitas Wira Swasta Indonesia. Jadi Hmm. sebuah
universitas yang tidak terdengar gitu, bahkan sayup-sayup Kalau penting. kalau Pak Prabowo sempat ngomong bisa kayak Bahlil lagi nih yang nggak ada di dalam Google lagi. Ini lebih parah. Ini Ya. lebih parah, Mas Hersu. Hmm, Kalau Bahlil masih ada jejaknya begitu, hmm, hmm. walaupun mungkin apa akademi kalau dia ya Ya, mungkin ya di apa sekolah tinggi ekonomi, sekolah tinggi ekonomi. sekolah tinggi dia melanjutkan lagi ke sekolah tingginya kalau tidak salah begitu Oh, tadinya gitu ya. ya Iya, iya, iya. di nah kalau ini betul-betul usianya pun saya lupa ya kalau 70 atau 71 begitu kan kelahirannya Hmm, artinya sudah 50 sekian tapi terdaftarnya pun gitu dia mendapatkan ijazahnya itu dia berkuliah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. hmm. Nah, di universitas wira swasta Indonesia tersebut yang tidak ketika itu dicari-cari di mana alamatnya begitu. Artinya dia memang berkuliah ketika sudah usianya sudah di atas setengah abad mungkin ya begitu. Dan atau pada saat setengah abad lah begitu. Jadi orang makin penasaran Mas Heru dan ternyata universitas tersebut pada tahun 2022 dua tahun sesudah dia lulus ternyata ditutup oleh Kemendikbudristek ketika itu karena ternyata tidak memiliki izin dan Ya, ya. kemudian juga pengajarnya tidak jelas kan Hmm, sebuah yang namanya universitas pasti ada komposisi lulusan S3 jumlahnya minimal sekian, S2-nya minimal sekian dan sebagainya. ya. Kemudian kampusnya itu juga ada berbagai persyaratan, misalnya luasnya harus sekian, memiliki perpustakaan yang luasnya sekian dan jumlah bukunya harus sekian ribu apa dan sebagainya. Kalau kita melihat pendirian sebuah perguruan tinggi, apalagi ini perguruan tinggi yang D3 saja itu persyaratannya udah rumit sekali Mas Ersu. Rigid begitulah. Nah, ternyata ini hanya ada di toko ketika itu kan, Ruko ya, universitas rumah hanya ada toko di ya. toko, Hmm. betul. Terus Fakultas apa kemudian waktu itu Mbak? bagaimana Mas Ersu? Fakultas apa? Kalau nggak salah Fakultas Hukum ya, seingat saya atau apa? Fakultas Hukum. Makanya kepada Bung Oh, Rocky kan dia ya. menyatakan bahwa saya orang hukum. Dia mengatakan, Oh, oh. bahkan sempat dia mengatakan bahwa saya itu lawyer atau penasehat hukum atau kuasa hukum semacam itu begitu. Itu juga sempat dicari. Dia terdaftar di mana? Apakah di Kongres Advokat Indonesia di KAI ataukah di PHPI? Penasehat hukum ataukah di yang lah IKADIN lah apa atau Hmm. kan banyak sekali organisasi apa Ya, ya, penasehat ya. itu. Jadi Dan dari sisi pendidikannya juga nggak nyambung gitu ya, karena yang diurusin soal pangan. Yang kedua kalau ngomong pendidikannya sendiri juga nggak jelas gitu ya. Jadi tapi ini kan bisa jadi komisaris yang perusahaan apa BUMN holding BUMN yang sangat presisius gitu. Jadi ini yang makin lengkap nih orang Mbak buat nggak perlu lah sekolah pinter-pinter sekolah jauh-jauh kemana-mana. Yang penting pokoknya dekat dengan Pak Jokowi lah lebih pada seperti itu ya. Jadi pendukung Pak Jokowi pasti dapat kedudukan dong sekarang. iya, kalau kita melihatnya demikian, walaupun kalau sekarang ini Mas Hersu, Hmm. entah ini ada pihak lain yang membuat ataukah dia sendiri yang membuat di Wikipedia, itu sekarang Hmm. sudah ada namanya di Wikipedia. Apa itu? Eh eh, iya, ini sebuah open blog kan, kalau Wikipedia Enggak, itu bisa. maksudnya di apa yang ditulis di sana? Iya, yang ditulis bahwa dia lulusan, ini saya bacakan ya. Sylvester pernah menempuh pendidikan tinggi jurusan hukum di Universitas Swasta Indonesia. Tidak ada Universitas Swasta Indonesia kalau itu Hmm. sebagai Hmm. merek dari perguruan tinggi. Yang adanya Hmm. Universitas Wira Swasta Indonesia itu tempat Nah, dia. Tapi kalau perguruan orang tinggi swasta baru ada ya namanya ya. iya, kalau Hmm. universitas swasta itu banyak sekali. Hmm. Ada ada ribuan bahkan begitu Hmm. di Indonesia ini. Tapi ini memang disamarkan seperti tanpa Ya, ya. menyebut Hmm. dan kemudian lulusnya tahun berapapun juga tidak disebutkan hanya begitu Universitas Swasta Indonesia yang ternyata universitas tersebut telah apa dicabut Likuidasi. izinnya. Ini Hmm. ya Ya. ini di Wikipedia ya, tapi terus kemudian ada lagi apa biodata dia yang baru Mas Hersu karena kalau peristiwa dengan Bung Rocky itu pada bulan September 2024 ketika itu belum ada ini tapi sekarang sudah ada narasi bahwa dia seorang tokoh yang dikenal atas dedikasinya dalam bidang hukum dan kepemimpinan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Solmed gitu ia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memajukan organisasi tersebut bla 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 begitu ya dengan mencantumkan itu dimuat di wartajakarta.com misalnya jadi penuh dengan apa namanya link-link yang disertakan di situ dan Oh. ya mengaku sebagai
Silvertal memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi di program Magister Hukum Universitas Krishna Dwi Payana. Universitas ini dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan terkemuka di Indonesia yang menawarkan program magister dengan kurikulum yang komprehensif dan relevan bla bla begitu ya. Iya Loh, kalau Krishna Dwi Payana Jatiwaringin di Pondok Gede kita tahu begitu ya. Tapi di sini tapi tidak dicantumkan lulus apa tahun apa berapa. bisa dari kalau nggak punya ijazahnya aja nggak diakui oleh Kemendikbud, kenapa bisa dia melanjutkan? Itu dia. Hmm, Itu dia yang kita pertanyakan. Sementara link yang dia cantumkan pada biodata ini mungkin bukan dia. Saya tidak tahu ya persisnya. hmm, Karena open blog kalau hmm, di Wikipedia itu dia bisa membuat sendiri atau orang lain juga bisa menambahkan, bisa hmm, mengedit pula begitu. Tapi hmm, di situ link yang dicantumkan adalah link dari Krisna Dwi Payana dan kemudian kalau kita buka ada wajah Zulkifli Hasan sebagai alumni sana, ada wajah Syarif Hasan dari Demokrat yang ada di sana. Jadi memang ada wajah tokoh-tokoh itu kan biasa hmm. kalau sebuah website universitas itu berisi dari lulusan-lulusannya yang kemudian menjadi tokoh begitu. Jadi Nah, sekarang dia layak masuk dong ya sekarang karena udah jadi komisaris di ID Food ini. iya, biasanya kalau biodata semacam ini, Mas Hersu, yang bisa ditonton atau dilihat, diklik oleh banyak orang, itu di situ cantumkan, misalnya dia lulus tahun berapa, begitu dan sebagainya. Ini kita tidak tahu kapan kuliahnya atau lulus tahun berapanya kita tidak tahu, begitu. Hukumnya S2-nya itu untuk hukum apa bidang studi apa, begitu juga kita tidak tahu, begitu. Jadi ya yang lebih banyak yang ditonjolkan adalah link-link itu tadi yang di mana dia tampil di televisi, gitu, tampil di mana seperti itu. Ya, inilah orang yang sekarang menjadi komisaris independen begitu dari ID Food. Ya, yang satu lagi yang komisaris baru di sana adalah Hendarsam Marantoko. Kalau kita lihat Hendarsam Marantoko ini adalah ketua DPP Partai Gerindra ya, salah satu Ya, ketua yang lawyer sering kali mewakili ini lawyer ya Gerindra. dia ya. Iya, dia lawyer. Dia ini apa ketua umum Lisan itu Lingkar Nusantara. Lingkar Nusantara ini yang dari sejak sebelum Prabowo menjadi presiden tahun 2014 2019 dia juga dulu pernah nyalek juga tapi kan tidak lolos ya. Itu memang selalu mendampingi Prabowo kalau yang saya lihat sih Mas. Ada kasus-kasus seperti misalnya Grace Natali dan kawan-kawan dulu memberikan hadiah apa? Kebohongan Award award, kebohongan. Ya, kebohongan award ya. kebohongan award itu dia laporkan gitu kan. Yes, jadi pendampingan hukum lah begitu kepada Pak Prabowo dan kepada Gerindra. Ya kalau Mm-mm. ini soal hukum ini memang dia memiliki praktek hukum, dia memiliki kantor gitu ya, punya firma. Jadi ya saya rasa menjadi komisaris di semua semua perusahaan biasanya salah satunya adalah juga memang orang hukum begitu. Ya. Jadi Mm. eh, cukup pantas begitu ya, bukan cukup pantas ya memang berkaitan lah dengan itu. Nah, kemudian yang lainnya lagi coba kita lihat ya Mas Hersu, siapa lagi yang menjadi ini apakah setara dengan Matutina atau tidak? Ini ada Budiono Sandi. Kalau kita lihat Budiono Sandi, wah ini adalah seorang purnawirawan Polri yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT. Jadi orang BNPT ini dari apa orang Polri ya, lahirnya tahun 63. Jadi ini pantas lah dia salah satu irjen ya, jenderal begitu Mas Bintang Hersu. dua itu ya. Iya betul. Terus kemudian ada nama Muhammad Riza ada Damanik. Nah ini orang lama ini saya rasa nih. Iya betul. Dia ditetapkan sebagai komisaris PT RNI itu tahun 2022. Jadi ini memang tidak diganti, melanjutkan. Dia ini sarjana S1 dari Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan, Universitas Diponegoro. Ya, karena Edifood itu juga menangani soal perikanan ya. Banyak proyeknya di sana. Jadi ini masuk begitu, memang berkompeten, profesional. Kemudian ada nama Ali Agus. Ini adalah apa seorang profesor dari UGM dari peternakan Mas Hersu. Jadi ini Hmm. juga saya rasa sangat kompeten gitu ya. Ya hanya dari jajaran komisaris itu tadi. Yang pertama komisaris apa komisaris utamanya itu juga eh, orang yang ini ya jenderal dia nih Mas Hersu. Kalau Hmm. kita melihat Pak Soehartono Suratman ini 2 kali dia menjabat di KONI begitu ya. Tono Dan Suratman dia dikenalnya lebih ya. iya, Tono Suratman, betul. Hmm. Kalau ininya kan Soehartono, begitu ya nama lengkapnya, begitu. Ya, ini dia lahir tahun 52, terus kemudian dia di unit infanteri dan berlama berkarir di Kopassus, begitu Hmm. dan sebagainya.
ini orang yang cukup terkenal sih, Pak Tono ini. Yes, oke. Oke, tapi ini pelan-pelan semua udah mulai kebagian. Yang belum tinggal Ya. nunggu giliran ya. Walau Mhm. dan sekali lagi ini menunjukkan betapa Pak Jokowi masih punya pengaruh yang sangat kuat gitu ya, karena dia bisa Mhm. memasukkan orangnya untuk di sebagai komisaris di BUMN ya itu Mbak ya, pangan gitu ya. Betul, Oke. betul, betul. Ini saya sayang sekali kalau seandainya ada orang-orang yang iya hanya karena dia pandai cuap-cuap, diskusi begitu ya. Ini kan hampir sama dengan Emmanuel Ebenezer, Mas Hersu. Yang Ya. tapi kalau Emmanuel kita tahu ya, memang dia berkuliah begitu. Apa? Tapi soal jejaknya secara profesional menjadi apa dan sebagainya yang bisa diterapkan di ketenaga kerjaan juga kita mempertanyakan. Sepertinya kok kita tidak melihat begitu kan, terus kemudian janji-janjinya yang sering overclaim gitu, Hmm. terutama kepada Sritek apa dan sebagainya, ini menjadi ramai kan ketika itu pada saat Ya. rapat dengar pendapat dengan dengan DPR begitu, dan ternyata janjinya tersebut tidak bisa dipenuhi apa dan sebagainya. Ini orang-orang yang apa ya, tadinya ya memang kita melihatnya di panggung-panggung diskusi saja begitu, tapi bukan tidak pernah menjadi seorang praktisi begitu yang kita lihat jejaknya cukup profesional. Padahal Panggung diskusi juga bukan, saya kira panggung debat lebih pada ya kalau diskusi iya, kan. Bang. Iya, ya seperti itulah begitu ya, mewakili kelompoknya. Eh, Emmanuel atau Noel ini kan juga mewakili relawan kan dulu kan, Iya. relawan Hmm. Jokowi begitu. Begitu juga dengan Matutina ini. Dan Oke. digaji ratusan juta ini Mas Yersu. Apalagi ini perusahaan holding gitu ya, holding pangan. Jadi wah, apakah ini pantas nih kalau kita melihatnya ya? Ya. Oke, tadi kita ngejanjiin apa lagi ya setelah kita ngomongin ini? Oh, ini berkaitan dengan Undang-Undang TNI ya. Ini yang, tapi kita mungkin tidak terlalu detail lihat lihat pada substansi undang-undangnya, tapi lebih pada keriuhan di seputar itu gitu Mbak Agi ya. Soal demo unjuk rasa Iya. mahasiswa besok, dan kemudian di netizen nih yang paling ramai juga dan melibatkan staf sus yang tadi kita bahas ya, yang buzzer Mhm. Kurawa ya namanya. Kalau dia masih pakai akun itu ya Mbak ya. Masih tetap memakai akun itu, dan Aneh ya, kenapa narasinya ya pilihannya kok Kurawa ya? Gitu. nggak tahu juga ya. Tapi itu sering jadi apa bahan ya, eh, guyonan begitu ya. Kenapa bukan Pandawa? Karena memang memilih jalur itu begitu kan orang kalau melihatnya. Kenapa bukan Atau kenapa dia sadar bukan gitu ya bahwa cocoknya memang kalau peran seperti ini peran Kurawa. Kalau Pandawa kan nggak seperti itu gitu ya. iya toh, kenapa orang memilih Dorna begitu ya? Kenapa bukan Bisma itu kan? Hmm. Masa sih orang mau akunnya namanya Dorna gitu kan? Itu kan seolah adalah doa begitu kan nama itu Mas Hersu. Atau Tapi ya Sengkuni itu gitu ya. atau sembunyi. Iya, iya, iya. Betul. Hmm. Nah, ini memang penolakan Undang-Undang TNI ini masih sangat keras, sangat kuat, dan malah terus menguat begitu. Kalau saya lihat, ini lagi-lagi strategi komunikasinya ini memang berantakan sih, Mas Hesu. Kalau kita lihat, apalagi kemudian apa hari Kamis ini sepertinya tidak hanya ada di Jakarta ini kemungkinannya ya, bisa jadi di daerah begitu akan bergelombang seperti yang lalu begitu. Nah, terus kemudian kalau yang kita melihat, coba undangan, kita buka undangannya ya dari BMSI. Mereka mengatakan hari ini pemerintah tengah disibukkan dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang TNI yang justru memuat sejumlah pasal bermasalah. Hal ini pada gilirannya justru akan membahayakan masa depan demokrasi dan mengkhianati amanat rakyat. Maka dengan ini mengajak seluruh masyarakat sipil dan mahasiswa untuk turun ke jalan bersama yang akan dilaksanakan pada Kamis 20 Maret pukul 9 sampai dengan menang khas mahasiswa ya, di titik kumpulnya gitu atau titik untuk demonya di DPR RI begitu. Nah, ini penolakan ini tidak hanya di mahasiswa. Jadi tidak hanya mahasiswa apa dan sebagainya, tapi yang namanya para artis, tokoh-tokoh begitu ya, yang public figure gitu, itu banyak juga yang memprotes soal RUU TNI ini begitu Mas Hersu. Karena memang penjelasannya dari DPR maupun dari pemerintah itu kan memang tidak jelas gitu. Nah, ini yang rame dan sempat trending ini adalah Fedi Nuril. Fedi Nuril ini salah seorang artis begitu ya, papan atas begitu, pemain film, dia juga pemusik begitu, penyanyi juga begitu. Nah, Fedi Nuril ini banyak sekali cuitannya. Salah satunya ini kemudian dia mencuit seperti ini Mas Hersu.
karena sebelumnya dia mengunggah naskah akademis dari eh, RUU TNI tersebut begitu. Hmm. Nah, ini Fedi Nuril ini kan termasuk yang selalu mengkritisi Prabowo. Hmm. Dia menulis seperti ini, kepada Ibu Mutia Hafid, staf khusus bidang strategi komunikasi Anda yang digaji oleh rakyat. Komunikasi kepada rakyat dengan kalimat kena prank lagi aja deh netizen. Hmm. Setelah dasmu, otak kampungan, sekarang kena prank. Hmm. Cara komunikasi rezim ini sangat memalukan. Jadi kemudian dia sambil menautkan itu unggahan dari Rudi Valinka atau Kurowo yang sekarang menjadi staf sus dari Kementerian Komdiji. Hmm. Dan dia menulis seperti ini di statusnya memang. Ternyata draft RUU TNI yang ada tidak sesuai. Jadi ternyata draft RUU TNI yang ada tidak sesuai yang beredar di medsos kemarin. Kena prank lagi aja deh netizen. Nah, Hmm. terus kemudian sambil ada apa emoticon tertawa gitu atau tersenyum seperti itu Mas Hersу. Ini memang kalau saya melihat ini sungguh-sungguh tidak bijaksana begitu ya. Hmm. Bagaimana seorang staf sus itu isinya seperti ini, bukannya justru memberikan informasi Hmm. dengan elegan gitu ya. Kalau saya melihat ini strategi komunikasi dari dulu Justinus Prastowo ya, itu Hmm. staf sus dari Sri Mulyani, Menteri Keuangan, itu jauh lebih mereka lebih sabar, bisa apa namanya memberikan informasi walaupun berinformasinya pastilah membela bosnya begitu, tapi lebih informatif Mas Hersу ketimbang yang seperti ini malah mentertawakan bahwa ternyata RUU TNI yang dibacakan oleh Dasko ya ketika itu tidak sesuai dengan yang beredar di masyarakat. Ini mungkin dia tidak paham bahwa yang beredar, yang diunggah oleh Fedi Hmm. Nuril termasuk Hmm. dan Hmm. yang viral di mana-mana Hmm. itu adalah yang ada di websitenya DPR RI. Jadi Nah, ini masalah iya, kan? Hmm. iya ini jadi masalah karena diunduh dari website DPR RI, kemudian diunggah ke masing-masing akun dari para pesohor tersebut atau artis-artis juga, Hmm. dan kemudian itu dipermasalahkan begitu. Eh, Ya kalau itu menjadi masalah berarti artinya DPR-nya salah dan Iya juga dong, ngeprank DPR kan gitu, betul. dan sebagai lembaga Malah nggak justru pantas dong DPR mengeprank semacam itu kepada rakyatnya kan gitu. betul. Nah, tapi saya kalau melihat situasinya kemarin ya Mas Hersu, ini kan seringkali pemerintah ini berbalik ketika terjadi penolakan yang besar-besaran Mm-mm. dari Mm-mm. rakyat Ya. itu. Ya, jadi kita bisa menduga ya bahwa tadinya itu memang draftnya itu seperti itu, banyak begitu yang diusulkan untuk revisi, tapi ketika terjadi penolakan, terus kemudian bahkan ada yang istilahnya menggeruduk begitu ya, ketika mereka rapat tertutup seperti itu yang seharusnya tidak tertutup, dan akhirnya kemudian memang hanya tiga itu yang disebutkan diubah, yaitu pasal 3, pasal 53 dan 47. Nah, ini yang kemudian rame sekali begitu. Hmm. Lagi-lagi ya itu strategi komunikasinya yang jelek, buruk, orang yang tidak kompeten ditaruh di tempat yang sangat-sangat strategis untuk berbicara dan kebetulan dia sebelumnya sudah dikenal pula sebagai buzzer yang Mm-mm. memang menyebarkan hoax pula. Jadi Mm-mm. akhirnya hoax dia yang sebelum-sebelumnya muncul lagi, rakyat marah. Mm. Begitu. Apalagi ini ya sudah jelas yang menggaji adalah rakyat begitu kan. Ya, tapi kan kalau yang soal ribut-ribut gini bukan hanya yang soal ini bukan hanya eh, Kurawa ini ya, siapa namanya tadi Mbak staf khususnya tadi saya Ya, Rudi Valinka. Tapi itu sekarang juga lagi ya tweet war juga antara Burhanuddin Muhtadi dengan kepala kantor komunikasi presiden, dan kemudian juga lagi dibuka-buka juga kan anunya jejak digitalnya kepala kantor komunikasi presiden ini, dan dari jejak digitalnya kita jadi paham juga mengapa kemudian kok sebagai kepala kantor komunikasi presiden dia nggak punya nggak diberi diperankan sebagai berkantor komunikasi gitu. Betul, karena ini orangnya Jokowi dan dulu pernah Hmm. memaki-maki, ya apa ya istilahnya memaki atau membuli atau apa begitu kepada Prabowo begitu kan Mas Hersu ya. Jadi Bulian lah ini memang bukan makian kalau saya baca. bulian lah. Mm-mm. Hmm. Tapi tulisan-tulisan dia yang lain, unggahan-unggahan yang lain itu banyak Mas Hersu. Karena memang dulu ya termasuk selain dia memiliki ini yang kita masuk adalah Hasan Asbi ya, Kepala Kantor Komunikasi Presiden begitu. Ini kan memang Jokower berat ya. Hmm. Hmm. Dan dia dulu juga Ahoker juga. Kita tahu Ahok. juga dia dulu ini teman Ahok begitu Hmm. ya. Hmm. Nah, ini memang Burhanuddin Muhtadi, ini sekarang profesor ya. Dia mencuit seperti ini Mas Hersu.
Justru trust terhadap TNI yang tinggi selama ini karena TNI menjaga jarak dari urusan politik atau sipil. Hmm. Jika TNI ditarik ke dalam urusan sipil, malah berpotensi menurunkan public trust terhadap Hmm. TNI. Lebih jauh baca tulisan saya mengenai ini di ICS. Dan kita tahu Burhanuddin Muhtadi ini termasuk yang apa media darling, media darling Hmm. untuk pengamat begitu. Hmm. Jadi dia hampir setiap hari wajahnya muncul di Hmm. televisi maupun apa di media online apa dan sebagainya. Ini menjadi viral tulisannya dan juga tulisannya di ICS maupun unggahannya tersebut. Akhirnya Hasan Nasbi ini mengunggah juga dia seperti ini Mas Hirsu. Kalau dikeluarkan data-data survei, termasuk survei dari lembaga milik profesor yang beberapa hari belakangan lumayan rajin menyudutkan TNI, Hmm. akan terlihat TNI ada akan terlihat TNI ada institusi yang mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi. Teman-teman yang pernah capture hasilnya boleh taruh di komentar, begitu katanya. Ya, tapi di komentarnya malah justru banyak yang menyanggah pernyataan dia, begitu ya. Jadi apa namanya banyak yang mengatakan bahwa apa nilai tinggi untuk TNI tersebut ya karena TNI-nya profesional. Seperti kata Burhanuddin Muhtadi bahwa selama ini menjauhi dari politik, dari jabatan-jabatan sipil sehingga kemudian rakyat mencintai TNI begitu. Kurang lebih menurut netizen demikian lah. Sementara ya kalau untuk polisi itu banyak kasus ya, apalagi mereka menduduki banyak jabatan sipil. Itulah yang kemudian berkembang gitu Mas Hersу. Hmm. Dan ini cukup cukup rame ya karena Fedi Nuril juga dia juga menyatakan bahwa melihat naskah akademik RUU TNI terutama di bagian yang saya highlight, jadi dia betul-betul membuka naskah akademik yang dia download dari DPR tadi. Itu alasan saya menolak RUU TNI, Bang. Itu Hmm. berarti jumlah prajurit aktif TNI pada kementerian atau lembaga lain bisa tak terbatas. Itulah dui fungsi ABRI karena Dasko mengatakan tidak ada dui fungsi ABRI mengatakan gitu. Dan ini menariknya Mas Ersu, eh, Hasan Asbi ini hanya memiliki follower 3.993 ya sampai Hmm. dengan hari ini. Kemudian Burhanuddin Muhtadi itu followernya banyak, 396.000 kurang lebih sekian gitu ya. Sementara Fedi Nuril jauh lebih banyak lagi, hampir 1 juta, yaitu Hmm. 996. Ini melawan Hasan Asbi yang 3.993. Ya harusnya apa namanya wajar lah kemudian kalau kemudian komentar dari Hasan Asbi ini diserbu begitu. Ya, ini nggak tanpa sadar kita cerita tulisan apa kita bicarain semua relawan dan buzzer ya media ini ya. Dan ini semuanya Ya, buzzer ya. dan relawan di era Jokowi. Menarik juga tiba-tiba di eranya Prabowo orang-orang seperti ini malah punya posisi-posisi penting walaupun ya ada yang punya posisi penting tapi jadi nggak penting karena nggak dipentingkan kan gitu. Nggak dianggap. Nggak dianggap ya. Oke. Iya. Ya. Mhm. Oke, Mbak Iya. Agi. Rasanya semua udah ya kita bicarakan ya. Iya, oke. Sepertinya sudah ya. Kita Oke. lagi puasa Mas Sersu, biar nggak Oke. pening. Mm-mm. Oke, kita ketemu lagi insya Allah besok. Tetap semangat. Kalau pening minum obat nanti setelah buka puasa ya. Oke. Mm. Sampai ketemu lagi. Saya Hersu Arif. Dan saya Gibita, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.